ini anatomi syaraf. Nah, berikut adalah mind mapping-nya. Jadi untuk sistem saraf ini, untuk anatominya dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat, anatominya ini ada otak dan sumsum tulang belakang. Dan untuk sistem saraf tepi, yaitu ada saraf kranial dan saraf spinal. Nah, ini seperti yang sudah ada di mind map tadi ya, untuk sistem saraf terbagi menjadi yang pusat sama yang tepi. Dan untuk yang pusat komponennya ada otak dan sumsum tulang belakang. Dan untuk sistem saraf tepi, komponennya ada saraf kranial dan saraf tulang belakang atau saraf spinal untuk anatominya. Dan untuk secara fisiologisnya ada saraf otonom, kemudian saraf somatik, dan yang terakhir sistem saraf enterik. Tapi kalau untuk sistem saraf enterik ini adanya di sistem pencernaan. Nah, ini aku mau jelasin secara singkat dulu bagaimana sih cara kerja dari sistem saraf yang ada di tubuh kita. Aku ambil contoh, misalkan sensori stimuli. Jadi ada stimulus sensor yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya kita menyentuh benda panas. Nah, itu kan sensor stimulinya berupa panas. Nanti akan dihantarkan oleh divisi aferen. Divisi aferen ini yang membawa naik stimulus tersebut. Aferen ini berarti naik ke atas, sedangkan kalau eferen dia turun ke bawah. Bisa di ini ya sistem apa namanya, untuk jembatan keledainya ini exit, A ini naik seperti itu. Atau misalkan kalau bingung takut lupa dua-duanya, ingat aja ini exit. Nah tadi kan udah ada stimulus ya dari tubuh kita, dari luar tubuh kita, kemudian dibawa sama divisi aferen naik ke otak sama spinal cord. Nah, di otak sama di spinal cord ini mereka olah nih, mereka rubah si stimulus tersebut menjadi output. Outputnya nanti ada sistem motorik. Nah, dari otak dan spinal cord ini dibawa turun melalui divisi eferen. Dan divisi eferen ini ada dua, dipisah lagi menjadi dua. Ada yang somatik sama yang otonomik. Kalau somatik dia secara volunter, tapi kalau otonomik dia secara involunter. Nah, tadi karena ngomonginnya tentang sensori stimuli, dia dibawa ke somatic nervous system. Dari situ udah diolah tuh menjadi motor neurons, dihantarkan ke skeletal muscle. Nah, di situ nanti akan terjadi tubuh kita bereaksi. Yang tadi tersentuh panas, karena tahu nih dalam otak, oh iya ini panas, sakit. Nah, dia langsung, tangan kita langsung otomatis mengangkat, seperti itu. Tapi bedanya kalau yang visceral stimuli ini kan secara involunteer ya, sama sistemnya dibawa naik dulu sama divisi aferen, naik ke atas, ke otak sama ke sumsum tulang belakang atau spinal cord, diolah di otak. Setelah itu dibawa turun sama divisi eferen. Divisi eferen dia masuk ke autonomic nervous system karena dia masuknya ke involunter. Nah, setelah di autonomic nervous ini ada tiga dibagi lagi ya. Ada saraf simpatis, saraf parasimpatis, sama ada saraf enterik. Tadi karena stimulusnya berasal dari sistem pencernaan, maka dibawa ke sistem saraf enterik. Nanti di sini ada stimulus juga dari digestive tract-nya, maka akan terjadi pengolahan di dalam perut. Misalkan ada makanan masuk, nanti otomatis akan diolah sama organ-organ yang ada di sistem pencernaan. Seperti itu. Nah, tadi udah secara singkat ya untuk sistem kerjanya. Sekarang kita masuk ke anatomi sistem saraf pusat terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada otak. Nah, otak ini juga banyak banget bagian-bagian lainnya. Kalau menurut Sherwood, dia mengelompokkan anatomi otak ini berdasarkan lokasinya. Yang pertama ada batang otak. Dari bawah dulu ya, ada batang otak di sini. Di batang otak ada 3 bagian lagi. Ada otak tengah, ada pons, dan ada medula. Kemudian kita naik sedikit di sebelah kanan nih, yang warna pink, ada otak kecil atau namanya cerebellum. Lalu naik lagi ada otak depan. Otak depan ini juga dibagi lagi. Nah, ada diencephalon, isinya itu hipotalamus dan talamus. Nah, ini talamus dan ini hipotalamusnya di sini. Dan yang ada garis tipis-tipis ini itu namanya diencephalon. Dan kemudian ada lagi cerebrum. Kalau cerebrum ini isinya ada inti basal atau bisa disebut basal ganglia yang warna kuning ya, sama ada korteks cerebral yang warnanya biru ini. Nah, ini kalau misalkan tergabung diencephalon sama cerebrum itu bisa menjadi otak depan, otak yang paling besar.
Oke, selanjutnya, nah ini kalau gambar secara aslinya ya, secara real, ini tuh tampak otak kita yang aslinya, ini dalam potongan sagital. Bisa kita lihat ya, ini cerebellum yang di sebelah kanan ini, yang kecil, dan yang paling besar ini adalah cerebrum atau otak depan. Dan yang ini ada batang otak. Oke, selanjutnya kita ngomongin batang otak. Batang otak dibagi 3 bagian. Yang paling atas ada namanya otak tengah, dan di tengah-tengahnya ada pons, dan paling bawah ini ada medula. Kalau fungsi dari batang otak ini sebenarnya dia penghubung, karena dia itu seperti penghubung antara otak besar, otak kita, sama si sumsum tulang belakang. Jadi kalau misalkan ada stimulus atau ada rangsangan saraf, di batang otak inilah mereka lalu lalang lewat. Tuh. Nah, untuk fungsi-fungsinya, yang pertama adalah ada medula oblongata. Medula oblongata itu fungsinya untuk menyalurkan input sensori dan output motorik antara bagian lain dari otak dan spinal cord. Maksudnya apa? Jadi semisal nanti ada rangsangan yang masuk, kan itu bakal diolah nih sama si otak dan sama spinal cord. Nah, itu pertama dia pasti lewat dari spinal cord dulu, nanti dibawa naik, dan dia pasti akan melewati medula oblongata ini, lalu akan olah sama otak. Yang kalau misalkan lewat dari spinal cord ke otak itu kan saraf sensori dulu. Nanti setelah diolah sama otak, baru berupa outputnya berupa motorik tersebut, gerakan motorik. Nah, kemudian ada lagi pons. Pons yang tengah ini ya, dia fungsinya untuk menyalurkan impuls dari sisi cerebellum ke sisi lainnya. Nah, jadi kan tadi di anatomi sebelumnya kita lihat ada cerebellum ya atau otak kecil, dan itu cara dia dapat syaraf dan bisa mengeluarkan output dan inputnya melewati si pons tersebut nih yang paling tengah ini. Lalu yang terakhir ada otak tengah atau midbrain. Nah, otak tengah ini juga sama sih, sama kayak yang lain ya, fungsinya juga untuk menyalurkan output motorik, tapi ini dari korteks cerebral menuju pons. Serta ada juga input sensori dari spinal cord menuju talamus. Overall, untuk fungsi batang otak ini memang hampir sama, karena dia, ya balik lagi ya, dia itu tempat lalu lalangnya syaraf masuk dan syaraf keluar. Lalu untuk cerebellum dan otak kecil, nah ini untuk anatominya ya. Cerebellum ini ada 3 bagian yang berbeda secara fungsional dan punya perannya masing-masing. Dan untuk si cerebellum ini fungsinya sendiri untuk kontrol bawah sadar aktivitas motorik. Dan ini adalah, oh ya, selain itu juga si cerebellum ini penting dalam keseimbangan kita. Dan ini merupakan bagian-bagian dari si cerebellum, ada 3 bagian. Yang pertama, vestibulocerebellum. Ini yang warnanya hijau, yang paling sedikit nih, ada di atas sama ada di bawah. Fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan sama mengontrol gerakan mata. Lalu ada spinocerebellum. Kalau spino ini yang warnanya ungu, yang ada di sini ya. Ini kalau misalkan si otak kecil dibuka ini seperti ini. Dan fungsinya untuk mengkoordinasikan gerakan volunteer. Lalu yang terakhir itu ada cerebrocerebellum. Ini yang warnanya biru di layar. Nah, ini dia fungsinya untuk aktivitas volunteer dan juga menyimpan ingatan prosedural. Lalu ada lagi otak depan, dan bagian-bagiannya itu ada talamus dan hipotalamus ya. Nah, yang pertama ini kita ngomongin talamus dulu. Talamus ini yang ada di atas, dan ini fungsinya untuk menyaring sinyal, sama dia juga penting untuk kontrol motorik. Kalau talamus itu ya ingat ya, untuk menyaring sinyal sama kontrol motorik. Tapi kalau hipotalamus yang ada di bawahnya talamus, ini beda. Dia beda banget fungsinya karena untuk keseimbangan, untuk homeostasis. Dan dia juga penting hubungannya antara sistem saraf otonom dan sistem endokrin. Nah, ini dia fungsi-fungsi dari hipotalamus, dan ini banyak banget. Biasanya yang paling sering keluar di soal ujian itu, soalnya minta kita jawab si hipotalamus ini mengontrol suhu tubuh, sama mengontrol rasa haus dan pengeluaran urin. Balik lagi sih tergantung jenis soalnya apa, tapi biasanya paling sering nomor 1 sama nomor 2 yang paling sering keluar. Nah, terus selanjutnya ada otak depan, yaitu cerebrum, yang bagiannya ada inti basal sama korteks cerebral. Yang pertama kita bahas dulu ya, basal ganglia atau inti basal.
Nah, ini nih yang aku udah lingkarin basal nukli itu yang ini nih, yang warnanya abu-abu. Mungkin kalau di layar kurang terlalu kelihatan ya, karena emang warnanya terang banget antara abu-abu dan warna hitam. Warna putih, maaf. Dan fungsinya dari basal ganglia ini, yang pertama, untuk mengontrol aktivitas otot. Kedua juga pembelajaran motorik, terus ada lagi fungsinya yaitu untuk perilaku dan emosi. Lalu ada juga untuk kontrol motor halus, di mana gerakan dimulai dan berlangsung dan berakhir seperti yang diharapkan. Sebagian besar itu dikoordinasikan oleh basal ganglia. Dan ini kalau misalkan diilustrasikan seperti ini nih, basal ganglia tuh yang warnanya kuning. Kalau yang ini ada lagi di bagian otak warnanya abu-abu ya, ini namanya gray matter. Gray matter itu isinya tuh merupakan badan-badan sel, dan kalau yang white matter itu isinya serabut-serabut sel. Sekarang kita bahas yang korteks cerebral. Kalau korteks cerebral ini yang warnanya abu-abu, yaitu komponen gray matter. Dan gray matter ini nantinya menutupi si white matter. Kalau di sistem saraf pusat, gray matter ini ya tadi sudah seperti aku bilang ya, dia itu terdiri dari badan sel, dan kalau white matter terdiri dari serabut saraf. Jadi kalau diibaratkan, gray matter itu sebagai komputernya yang memproses, tapi untuk kabel-kabelnya itu ada white matter, dia yang menyalurkan apa data-data atau ada rangsangan-rangsangan, nah itu di white matter tersebut.